Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Citra Jauhari, NIM saya 253700408. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang kesetaraan gender di Indonesia. Yang pertama itu ada latar belakang. Kesenjangan gender di Indonesia masih dipengaruhi kuat oleh budaya patriarki yang membatasi peran perempuan pada ranah domestik. Norma sosial tersebut berdampak pada rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan formal, kesehatan reproduksi, dan kepemimpinan. Tingginya kasus kekerasan berbasis gender dan perkawinan anak menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap perempuan, meski pemerintah telah menerapkan pengaruhsamaan gender dan berbagai regulasi. Implementasi sering terkendala resistensi budaya dan koordinasi lembaga. Yang kedua, itu ada pertanyaan mendasar. Apa faktor utama yang menyebabkan kesenjangan gender di Indonesia? Dan bagaimana dampak ketimpangan gender terhadap pembangunan nasional? Sejauh mana efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan gender? Dan langkah strategis apa yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender yang berkelanjutan? Yang ketiga itu ada tujuan penulisan. Yang pertama itu menjelaskan latar belakang dan akar penyebab ketimpangan gender di Indonesia. Yang kedua itu ada menguraikan pentingnya kesetaraan gender dalam konteks pembangunan nasional dan pencapaian SDG 5. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi kebijakan yang telah diterapkan pemerintah beserta tantangan implementasinya. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi strategis dalam memperkuat upaya kesetaraan gender di Indonesia. Yang keempat itu ada ringkasan isi pembahasan. Ketimpangan gender di Indonesia masih kuat dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan, sementara perempuan telah lebih dibatasi pada ranah domestik. Kondisi ini membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan layak, layanan kesehatan reproduksi, dan posisi kepemimpinan. Rendahnya partisipasi pendidikan perempuan pada jenjang menengah dan tinggi berdampak pada terbatasnya peluang ekonomi mereka di masa depan. Pembatasan berbasis budaya tersebut tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga menghambat perkembangan kualitas sumber daya manusia secara nasional. Yang kelima itu ada simpulan. Ketimpangan gender di Indonesia masih dipicu oleh kuatnya budaya patriarki yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kepemimpinan. Dampaknya terlihat dari rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, tingginya kekerasan berbasis gender, serta maraknya perkawinan anak. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan seperti PUG dan PKDRT, implementasinya masih terkendala oleh rendahnya literasi gender, resistensi budaya, dan lemahnya koordinasi. Kesetaraan gender penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan nasional, karena itu diperlukan sinergi seluruh pihak untuk menciptakan lingkungan yang adil, inklusif, dan mendukung pencapaian SDG 5. Yang keenam, itu ada saran atau rekomendasi. Yang pertama itu meningkatkan literasi gender melalui pendidikan formal dan informal untuk mengubah pola pikir diskriminatif. Dan yang kedua itu memperluas akses pendidikan dan ekonomi bagi perempuan terutama di wilayah rentan. Yang ketiga, mengembangkan kampanye publik untuk mengurangi stereotip gender dan memperkuat partisipasi perempuan dalam ruang publik. Dan yang keempat itu memperkuat penegakan hukum terkait kekerasan berbasis gender dan memastikan korban mendapat perlindungan. Dan yang kelima itu ada memperbaiki koordinasi antar lembaga dalam implementasi PUG agar program lebih efektif. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalnya ada kekurangan maupun
kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.